Hello. And this time, I want to ask something to Rafa about what's that? Oh, tentang belajar bersama di kelas kami. Oh ya, I see. And that time, ya. Saya masih ingat itu ya. Pas di kelasmu ya itu Yeah. ya. Iya ya. Oke, Rafa, would you mind to what you call giving your experience by using your English? Ya. Of course. Well, personally, I think my experience on teaching material to my friend is pretty great because it gives me a chance to teach my friends on how things work in English and on how the system in English works. That's all. Iya, oke. Ada lagi yang ditanyakan, Michelle? Ya, Rafa, by the way, saya ingin tahu, how do you feel saat kamu mengajar di kelas kami? Apa perasaan kamu? Apakah ada rasa takut? Grogi ya kayaknya ya. Waktu itu ada groginya gitu Iya. ya. Dan itu kapan itu ya? Yang bisa diceritakan itu. Well, perasaan grogi itu ada pas awal masuk kelas. Tapi pas memuncaknya itu pas mulai ada guru, terus dilihat guru terus disuruh mengajar. Wow. Tapi sebenarnya pas gurunya itu keluar kelas terus ngajar itu sebenarnya suasananya itu lumayan santai. Jadi kayak jadi kalau tanpa guru itu bisa dibilang lebih santai daripada ada guru. Oh iya ya. Nah ini next time ini jatahnya Michelle untuk memberikan satu materi pada teman-temannya yang kita sebut dengan tutorial sebaya. Ya, Rafa, mungkin kamu bisa kasih sedikit pemahaman mungkin saat saya nanti mengajar di kelas-kelas lain, apa yang mungkin harus saya perhatikan? Well, hal-hal yang kamu harus perhatikan itu sebenarnya ada beberapa. Contohnya itu misal kayak kalau lagi mau ngajar itu harus melihat muridnya. Jadi jangan lihat papan tulis terus, tapi juga muridnya itu dilihat juga. Kenapa? Biar apa? Biar muridnya itu ada kontak mata sama, jadi biar lebih fokus gitu. Oh iya, I see. Terus selain itu juga kalau lagi ngajar itu sebisa mungkin jelasin sedetail sebisa mungkin. Jadi biar muridnya itu makin paham tentang materi tersebut. Oh gitu Mbak Michelle ya. Ternyata harus dijelaskan detail ya. Iya iya. Ada lagi yang ditanyakan nggak ya kira-kira? Mungkin gimana caranya kita bisa pede saat di depan kelas? Biar nggak grogi Biar tadi. nggak grogi dan bisa mengajar dengan santai. Jadi all student kembali lagi ya, ketika Rafa ini di depan kelas seperti yang di video tadi ya, itu ternyata ada rasa grogi karena ada gurunya. Nah, mungkin kalau nanti pas Michelle yang ada, saya besok saya mencoba untuk keluar dari kelas agar supaya Michelle itu lebih lebih leluasa begitu ya. Padahal saya ninggal apa? Ninggal kamera. Hello friends, I think that's all diskusi kami bertiga bersama Mr. Rudi dan Ya. aku Rafa. Semoga bermanfaat untuk kalian. See you next time and thank you very much. Bye bye. Bye bye. Thank you. Good morning everyone. Sekarang saya akan menjelaskan tentang adverb of frequency. Jadi dalam kalimat bahasa Inggris itu menggunakan adverb of frequency. Nah, adverb of frequency ini sendiri itu adalah keseringan pada hal yang terjadi dalam suatu kalimat tersebut. Misal kalau dalam bahasa Indonesia biasanya itu kayak sering, pada umumnya, biasanya, kadang-kadang, jarang. Nah, di bahasa Inggris juga ada semacam itu. Dan sebutannya itu adverb of frequency. Dan adverb of frequency yang pertama itu generally. Generally itu artinya pada umumnya. Misal kalau dalam bahasa Indonesia kalimatnya bakal kayak aku pada umumnya makan jam 3. Jadi kayak
Nah, kalimat bahasa Indonesia ini kalau dijadiin dalam bahasa Inggris bisa jadi I generally Nah, kayak gini. Aku pada umumnya makan pada jam 3. Kalau bahasa Inggrisnya jadi I generally eat at 3 o'clock. Nah, misal kalau subjek ketemu dengan adverb of frequency dan setelah adverb of frequency itu ada kata kerjanya, maka nggak usah pakai to be. Jadi nggak usah I am generally eat, itu M-nya nggak usah. Setelah generally ada usually. Usually dalam bahasa Indonesia itu artinya biasanya. Misalnya contoh kalimatnya, kalimatnya aku biasanya minum susu. Kalau bahasa Inggrisnya jadi I usually drink milk. Lalu setelah usually ada always. Always itu selalu. Artinya always itu akan selalu terjadi dan nggak pernah bolong. Misal kayak dia perempuan selalu belajar setiap hari. Maka kalimatnya bakalan Nah, misal dia perempuan selalu belajar setiap hari. Maka bahasa Inggrisnya bakalan she always studies every day. Lalu setelah always ada often. Often itu artinya sering. Sering itu biasanya terjadi tapi juga pernah mungkin bolong sekali dua kali. Contohnya kayak misal kayak dia laki-laki sering minum kopi. Maka he often drinks. Misal dia sering minum kopi. Maka jadi he often drinks coffee. Lalu setelah sering ada sometimes. Sometimes itu bisa dibilang lebih dikit daripada sering, tapi juga lebih banyak daripada jarang. Jadi kalau dibikin kata-kata misal kayak kadang-kadang dia nggak belajar. Jadi kalimatnya bakal Nah, kadang-kadang dia nggak belajar. Nah, adverb of frequency itu nggak harus ada di tengah, tapi juga bisa ada di depan atau sebelum subjek. Misal kayak gini, sometimes he doesn't study. Dan ini kenapa nggak pakai es? Karena di sini udah ada doesn't-nya. Jadi kalau udah ada es-nya, nggak usah ditambahin. Lalu setelah sometimes ada seldom. Seldom itu artinya jarang. Misal mereka jarang tidur.
mereka jarang tidur. Bahasa Inggrisnya mereka, they, jarang, seldom, sleep, tidur. Lalu setelah seldom atau jarang ada ever. Ever ini artinya pernah. Pernah itu pernah terjadi tapi paling cuma sekali atau 2 kali aja. Misal kayak dia pernah pergi ke Lombok. Jadi he ever goes Lombok. Jadi lalu setelah pernah ada tidak pernah. Tidak pernah ini nggak pernah terjadi sama sekali atau bisa dibilang nol. Dalam bahasa Inggris itu never. Misal kayak misal kita nggak pernah datang terlambat ke sekolah. Jadi we never come late to school. Any questions? Ada pertanyaan nggak? Okay, that's all. Thank you. Iya, applause for Rafa. Friends, I think that's all diskusi kami bertiga bersama Mr. Rudi dan Ya. Agusta Rafa. Semoga bermanfaat untuk kalian. See you next time and thank you very much. Bye bye. Bye bye. Thank you.